Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menolong dan memberkati kita semua. Firman Tuhan terambil dari Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Firman Tuhan demikian. Lalu Sadrach, Mesach, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudara, judul renungan kita hari ini adalah iman tanpa syarat. Iman tanpa syarat. Orang Kristen atau kita anak-anak Tuhan sering disebut sebagai orang percaya atau orang beriman. Dan memang benar demikian, saudara, karena dasar atau fondasi kita punya hubungan dengan Tuhan atas dasar iman. Kita meyakini bahwa Allah menolong kita. Ya kan? Kita meyakini bahwa Allah sanggup menyelamatkan kita. Itu dasar iman kita. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 bahwa iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Saudara, kita beriman bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Bahwa Tuhan sanggup mencukupkan apa yang kita perlu, melampaui dari apa yang kita pikirkan, melampaui dari kehendak kita. Itu iman kita, saudara. Namun saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya iman ini bisa terwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya iman kita ini bisa menjadi nyata. Nah, satu caranya saudara, bahwa iman kita harus iman yang tanpa syarat. Ya, iman yang tanpa syarat. Ada dua tipe orang Kristen. Iman orang Kristen. Iman yang bersyarat dan iman yang tanpa syarat. Iman yang bersyarat, contohnya seperti begini, saudara. Saya akan sungguh-sungguh melayani Tuhan kalau doa saya dijawab Tuhan, ya kan? Kalau saya disembuhkan Tuhan, saya akan lebih rajin ke gereja, saya akan lebih taat, saya akan membantu pekerjaan Tuhan. Itu iman bersyarat, saudara. Kalau bisnis saya lancar, usaha saya sukses, diberkati Tuhan dengan limpah, maka saya akan memberikan perpuluhan, saya akan membantu pelayanan, saya akan memberikan dana untuk pekerjaan Tuhan. Itu iman bersyarat. Tetapi saudara, bagaimana kalau Tuhan tidak menjawab doa kita? Bagaimana kalau Tuhan belum menyembuhkan kita? Bagaimana kalau Tuhan belum menjawab doa-doa kita? Apakah kita masih setia? Apakah kita masih tetap taat? Apakah kita masih tetap setia menyembah Tuhan? Apakah kita masih tetap memberikan perpuluhan dan lain sebagainya? Saudara, tergantung iman yang seperti apa yang kita miliki. Kalau iman yang tanpa syarat akan berkata, walaupun Tuhan belum jawab doa, walaupun Tuhan belum menyembuhkanku, saya akan tetap setia, saya akan tetap rajin, saya akan tetap menyembah Tuhan, saya akan tetap memuji Tuhan. Walaupun Tuhan belum memberkati, memulihkan ekonomiku, memberkati secara finansial, kita akan tetap berkata, saya akan terus menyembah Tuhan, saya akan terus rajin berdoa, saya akan terus giat melayani Tuhan. Itulah iman yang tanpa syarat, saudara. Seperti yang kita lihat
Dalam ketiga orang tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika diperhadapkan dengan masalah besar, mereka menolak untuk menyembah dewa Nebukadnezar. Dan konsekuensinya mereka harus dimasukkan ke dalam gua yang berapi dengan dinyalakan 7 kali panasnya, saudara. Nyawa mereka dipertaruhkan. Mereka harus menyembah dewa itu atau mereka harus mati terbakar di dalam gua itu. Dan yang mengejutkan adalah jawaban mereka. Andai kata pun Tuhan tidak menolong, mereka tidak akan menyembah dewa itu. Mereka akan tetap setia menyembah kepada Tuhan. Walaupun nyawanya taruhannya, walaupun Tuhan tidak menjawab doa mereka sekalipun. Inilah sebenarnya iman yang harus kita punya, saudara. Sehingga kita bisa melihat mujizat Allah. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah. Sehingga kita bisa melihat wujud nyata daripada iman kita. Apa yang terjadi ketika mereka mengatakan itu, saudara? Mereka dilepaskan Tuhan. Tidak satu pun helai rambut mereka terbakar. Pakaian mereka bahkan tidak bau gosong sedikit pun. Ini yang membuat Raja Nebukadnezar menjadi amazed, saudara, menjadi heran. Dan akhirnya mereka dilepaskan. Lihatlah, saudara, bahwa iman Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang tanpa syarat. Jangan kita kasih kondisi sama Tuhan. Seringkali dalam hidup ini kita kasih kondisi. Tuhan, Engkau berkati dulu, baru saya begini. Tuhan, Engkau tolong dulu, baru nanti saya setia. Tuhan, Engkau mempermudah jalan dulu, baru saya begini dan begitu. Saudara, jangan kasih kondisi sama Tuhan. Iman yang sejati adalah iman yang tanpa syarat. Amin, saudara. Sekalipun Tuhan belum menolong, tapi kita tetap setia. Sekalipun Tuhan belum menjawab doa kita, tapi kita mau tetap rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita memiliki iman yang tanpa syarat. Iman yang sejati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau memberikan kami contoh dalam firman Tuhan tentang iman yang tanpa syarat. Melalui iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Biarlah kami juga memiliki iman yang sama, Tuhan. Sehingga kami bisa melihat wujud nyata daripada iman kami. Sehingga bisa kami melihat kemuliaan Tuhan di tengah kesulitan yang kami alami. Bahwa kami memiliki iman yang tanpa syarat. Yang tidak hitung-hitungan. Yang tidak memandang untung rugi. Tetapi kami beriman tanpa syarat kepada Tuhan. Kami mau tetap setia menyembah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.